Dan tidak semua pesugihan itu berhasil. Saya mas, istri saya, anak saya tak korbankan. Kalau memang gila, berarti bener-bener non sewu dia pasrah nih, pasrah. sampai kasarannya bojone anak Bojo diambil semua dikasih. Astagfirullah. Nah terus terdengar suara kereta. Kuning di jalan gua itu. Oh ya tuh. Ya aku kayak duit wakil juga. Jadi berpedi-pedi itu pak. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Narasumber kita kali ini ada Mas Agus. Jadi buat teman-teman penikmat PSK semua, Mas Agus ini salah satu sahabat lama saya. Sebetulnya Mas Agus ini juga salah satu yang dapat dikatakan tangguh gandulan kalau orang Jawa bilang itu, karena beliau lebih awal membuat channel yang bergenre horor. Jadi buat teman-teman penikmat PSK semua bisa meluncur ke channelnya Mas Agus, dan nama channelnya adalah Bolo Demit. Dan malam hari ini Mas Agus akan menceritakan beberapa pengalaman beliau ketika Mas Agus ini dapat dikatakan sebagai kurir lah, kurir yang dalam tanda kutip berurusan dengan pesugihan. Jadi seperti apa ceritanya nanti kita simak bersama. Sugeng Dalu mas. Kabar ya Begi? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sehat. Gak ketemu lagi di sini. Rada santai ini. Sambil ngopi, rokok. Ini dulu sekali, saya ingat dulu sekali jenengan rada mbisi saya itu kan, wah aku duwe cerita babakan pesugihan. Pesugihan. Nah, ini saya itu kalau cerita masalah pesugihan itu senang, dan beberapa narasumber pada sebuah koma itu kan juga membahas tentang pesugihan. Nah, ini pesugihannya itu dari mana, kapan, dan sebagainya. Piye Mas iki? Oh, gitu. Ya, selamat malam penikmat PSK. Ini memang sangat unik ya. Namanya PSK, ada penikmatnya. Nah, insya Allah bisa menikmati semuanya. Amin. Gigi Suryo. Jadi yang namanya pesugihan itu adalah menumbalkan seseorang, mengorbankan seseorang untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri seperti itu. Memang beberapa kali saya mengantarkan orang mencari pesugihan, ya kurir. Kebetulan saya juga tahu masalah tempat-tempatnya seperti itu. Dan tidak semua pesugihan itu berhasil. Oh gitu? Ada yang gagal, ada yang menghasilkan uang. Gitu. Nah, jadi saya ceritakan ini yang berhasil dulu apa yang gagal dulu nih? Kita enak sih gagal sih. Gagal dulu. Gagal di awal. Gagal di awal. Jadi waktu itu, nah saya masih ngawlo sama guru saya, karena saya itu berguru sama dua orang. Yang satu ayah saya sendiri, yang kedua kakak angkat, jadi kakak yang gede. Nah, dan beliau fasih sekali tentang masalah pesugihan atau hal-hal yang menghasilkan uang. Waktu itu pertama saya diajak, ini yang gagal ya dulu ya. Kalau yang gagal ini saya alami sendiri waktu kisaran 5 tahun yang lalu. Nah, teman-teman, dia masih tenang. Ya, hitungannya ya pintes dulu ya. Mas. Nah, tuh ada datang seorang bapak-bapak ke saya. Nah, dia itu istilahnya sudah modal banyak untuk posisi tertentu di suatu pemerintahan, dan tidak berhasil, gagal kan itu kan. Berhasil. Nah, dia datang minta dicarikan tempat untuk mencari pesugihan, kan seperti itu. Ini kita juga bingung, ini bapak ini tahu dari mana kan seperti itu kan. Nah, kadang lewat mimpi gitu ya. Lewat mimpi, gue sing iki lah, kebetulan kok ada sambungannya. Waktu saya bekerja di satu perusahaan ya, perusahaan itu dia datang pas ya, itu sopirnya itu tidak lain sebenarnya nggak tahu, datang ke saya. Oke Pak, tapi jenengan mantapkan tekad dulu. Mantap atau enggak? Nah, mantap, jalan enggak usah. Soalnya yang satu jenis cerita suki mau bio, itu ada biayanya pasti.
Yang kedua, kalau berhasil tidak akan kehilangan sesuatu yang Anda korbankan. Siap atau tidak? Kan seperti itu. Nah, bapak ini bilang, saya siap mas, istri saya, anak saya tak korbankan. Kalau memang gila, karena saya udah stres juga ya dep kolektor, hutang sampai ratusan juta itu di Surya. Waduh ini ya. Berarti bener-bener non sewu dia pasrah sampai kasarannya bojone anak bojo diambil semua dikasih. Astagfirullah. Justru bahas itu saya malah merinding. Ya sama bareng ini. Bareng gitu. Aduh, saya pikir dua kali. Oke lah aku. Biasa juga berdoa juga. Wah gitu aku piye kan gitu loh. Dalam arti piye dalam segi manusia. Juga dalam segi membantu dia kan itu. Tapi gini, saya bilang Pak, saya atur dengan jalannya. Nanti malah berhasil dan tidak, itu tergantung Anda juga sama yang kuasa. Saya bilang Betul. gitu. Sekuat apapun jenengan minta, tapi kalau memang itu bukan jalan, jenengan tidak bakal bisa gitu. Oke mas, saya siap, saya terima apapun resikonya. Oke. Nah, kita berangkat dari posisi kerja saya waktu itu di daerah kota masih Semarang ya, masih Semarang sih, sama agak ke barat sedikit. Itu berangkat habis maghrib tung. Nah satu keanehan mas, saya keluar dari mobil itu langsung hujan deras. Hujan deras, waduh gimana mas? Nggak apa-apa kita pakai mobil saya gitu. Berapa orang pas berangkat? Itu sekitar 3 orang. 3 orang. Saya sendiri yang nyopir, terus beliau sama salah satu teman beliau. Nah, baru 100 meter kita jalan, wiper mobil saya itu pedut, nggak bisa jalan. Waduh, ada apa ini? Jadi kita perjalanan dari Semarang sampai kota yang kita tuju itu di daerah Kidul sana, itu kita nggak pakai wiper sama sekali. Padahal posisi hujan deras. Saya mas. Dan jenenganku melaku dan terus nggak pakai wiper itu terus nunak bosot. Nah itu nunak tapi anehnya mas, seperti ada yang nuntun. Apa gitu? Jadi ada salah satu motor di depan, itu yang saya heran. Dia tuh nggak pernah nyelip, ya kan? Apalagi menghindar. Jadi saya kadang yang ngelapi, yang di depan itu kan kita ngebut ya, mobil dia ngebut, ngebut lagi. Motor itu di depan terus. Berarti jadi model lampu nih motor itu? Iya, saya cuma satu titik model motor itu. Cuma saya heran tuh kalau keblesek ini kan sudah masuk juga. Betul. Kalau nggak masuk got, waktu jalannya naik turun itu arah daerah Salat ke atas sana itu. Naik turun jalan itu. Nah, sudah saya yakin aman insya Allah kita sudah apa adanya tentang sana, kita nanti kasih jalan. Sampai lokasi itu masih hujan mas, dan wiper itu masih mati. Di sana sudah jurkunnya sudah menunggu. Jam berapa sampai sini? Sampai sana itu kita jam 10-an. Jam 10-an itu. Nah emang lo tak dulu jalannya ya. Tapi yang penting selamat kan sama ya. Wah ini saya juga heran nih kok bisa seperti ini ya. Tapi dengan keyakinan kita pasrah lah. Pak, sebenarnya opo-opo memang resiko nih ya. Tapi alhamdulillah kita diberi keselamatan sampai sana. Terus juru kuncinya itu masuk, kita dipanggil, ya kan? Terus yang bapaknya tadi dipanggil. Nah, dia bilang mantep oporak. Gitu. Iya benar. Terus dia bilang saya sampai sini berarti sudah mantap dengan segala resikonya. Seperti itu ya Surya. Oke, sekarang ini sajiannya dibawa. Jadi itu sajian gitu loh. Itu ada ayam ingkung, terus ada bunga, satu lagi ada minyak. Itu komplit, saya nggak tahu minyaknya apa itu. Ini gowo mas, gowo neng don makam sebelah kon, seperti itu. Ya, makam sebelah sana. Oke, hampir. Loh kan saya bilang, bah, kau gak di Sendang kayak gitu kan? Oh ada sendangnya? Ada. Jadi itu ada 2 tempat mas, Sendang sama makam keramat itu. Dan itu sebelahnya juga ada pemakaman umum. Tapi yang biasa sering ritual untuk pesugihan itu makam keramat sama ya Sendang. Nah dia Sendang kan soal itu posisi hujan, gerimis tinggi. Takutnya nanti hujan, malah nanti kan ritualis jadi batalkan gitu kan. Oke lah. Oke, saya antar bapak tadi yang ritual tumbal itu dimasuk ke makam, ditutup, terus dibilang sama Mbak, kamu sebelum tak jemput atau disuruh pulang, jangan keluar dari makam, kayak seperti itu. Enji bah, bapak tadi masuk ke makam. Nah, terus saya sama yang tadi yang ngikutin
nunggu di luar. Oh, di luar makam? Di luar makam, di luar makam. Sama Mbak tadi juga di luar makam. Nah, Mas tak akan cari itu. Nah, di luar makam itu ada wadah kerendo. Nah, saya tidur di situ. Saya tidur di situ. Nanti nunggu hal yang tidak diinginkan atau yang diinginkan seperti itu kan. Biasanya gini, kalau itu berhasil, ya kan, itu nanti uangnya itu ada di dus dan diwadahi karung, digotong nanti. Makanya dari pihak sana juru kuncinya itu mesti bawa orang berdua. Oh, bantu. warga lokal? Warga lokal. Nanti ngopai usah pawe, cuma dia urusannya cuma nggak bagi duit karung. Ya. Oke, masuk sana. Saya nunggu sama warga sana itu satu. Kemana? Masih kancani ini sama Mbak. Terus Mbak ritual sendiri itu kan. Pas kita di bawah kerendowe itu santai duduk, tiba-tiba kabut datang. Wabut uangin buang dari itu. Sampai aku melihat tangan sendiri nggak bisa. Saking pekat kabut. Oh ya berarti pekat banget itu. Waduh, gila. Nah, terus terdengar suara kereta kuning gitu jalan. Waduh. Oh ya, aduh. Tapi dia nggak langsung turun, pergi lagi. Loh kok lu ngomong aku udah. Saya ingat waktu itu kayaknya pas hari besar Jawa. Jadi kemungkinan beliaunya itu banyak dibutuhkan orang kan, sampai beberapa jam, sampai saya ingat itu jam 1 sampai setengah 2-an. Nggak ada reaksi, nggak ada apa-apa. Mbak datang, jemput berarti? Jemput, dibangun sama Mbak. Wis Mas, yuk, udah selesai pulang. Terus bapak tadi bilang loh, Mbah, saya nggak ketemuin. Mangko Mas, nek ora ditemoni ning mobil yo ning omah. Masalahnya Ibu RK kuwi, saya sebut ini saja ya. Nah, Ibu RK itu banyak yang membutuhkan pas hari bulan-bulan ini. Oh jadi hal itu kan. Supaya kita pulang Mas. Kita pulang. Nah, selama pulang itu terang ya kan ya. Selama pulang itu terang. Tidak hujan, tidak gerimis, malah padang bulan. Wih, sasin. Aneh men ya kok. Oke, kita pulang aja. Kita pulang, pokoknya dini hari lah. Sampai tempat bapak itu sampai dini hari. Dan selang 1 hari itu, malamnya bapak itu datang ke saya lagi. Mas, di wingi itu pas aku balik, atau dari Mbak yang di ritual sana itu, istriku bilang, jadi jam 2:30 tuh, bapak itu sampai rumah. Aku wis temoni Pak, mbek wong wedok ayu, dikei duit, gitu kan. Jadi istrinya tuh bilang sama suaminya itu, lho Pak sekondi, coba beli aine, sesudah rezeki ono. Lho aku mau ke temoni wong wedok ayu, nganggo mahkota. Pak ini kebiaran Pak, ya ora tuh Pak. Aku dikei duit, kayak duit wakai jual. Jadi berpeti-peti itu Pak. Aku wedine ndi. Istrinya takut istrinya. Aku wedi Pak. Aku mau bisa mlebu. Ya wis mungkin rezekine dhewe kan seperti itu. Dia menghibur dia. Nah, terus bar kuwi to Mas, aku ditemoni. Pagine kuwi to aku turu. Bar subuh temoni aku dikon moro ning nggone dhewe ning daerah kidul. Pamit daerah kidul. Jam semene kon nggawa fotone bojoku kon nglarung ning laut karo aku nrau banyu kono kan sebenarnya. Loh, sampean mriko sampun aku langsung mangkat wingi. Yo. Ini lap wong iki. Wih, tilap lho. Aku ora dijak seperti itu. Jadi begitu dia datang subuh setengah 3 hari, istri saya bilang gitu, dia dapat perintah langsung paginya dia berangkat. Nekat berangkat, dia pesen taksi online sampai sana. Pulang laporan saya langsung. Loh, jadi sampai ketemu, wis masih ketemu. Nah terus biar ngono. Lo malam cuma keluar, ibu arep apa meneh? Arep ngomongnya aku, Mas. Iki ending gitu. Jadi kamu tuh ditepuran kono. Iya, betul seperti itu. Oh iya, ngono. Nah, situ pas dalam minggu itu memang ada Jumat Kliwon ya, Mas. Pas Jumat Kliwon, saya ke rumah dia, ke rumah Pak. Pak, persiapannya nopo nih?
Jadi kan saya temuni aku. Anu Mas, aku cuma kon golek kembang telon iki. Kon nyampe ning kamar. Ngono to. Kembang telon ya. Kembang telon. Kon nyampe ning kamar. Lah mengko aku arep diparani. Ngono lho. Oh ya wis, iki pergi Pak, aku tak balik ya gitu kan. Aku pulang. Begitu pulang, terus dia masuk kamar. Waktu aku datang tuh dia sudah mati, dia kan nanam buah sendiri. Orang di sana. Dia masuk ke kamar, saya pulang. Pas tengah malam jam 1-an lah. Satu mimpi didatangi beliau. Nengok saya itu, teman terus dia pergi lagi. Wah ngopo meneh ya. Iya kan. Terus paginya datang ke saya. Mas, debingnya harus temui wisan. Katanya sudah duduk, jadi dia duduk di mana dia, gitu. Terus yang mau ngasih uang, yang ngasih tumbal itu duduk di mana dia. Pesannya aku kon golek pitik walik putih mulus. Waduh, aku gitu. Aku langsung tebak batu, tuang. Lah terus piye Pak ngono. Kene pengen duit. Kae ngono, perang kotak ngono. Kuwi nek diitung ning dunyamu kene ana 10 miliar. Tapi aku cuma njaluk pitik wale putih. Lah isa lho. Bapaknya enggak paham itu? Enggak paham dia. Aku mau golek lah, ning kampungku ora ono. Bedane iki serius. Lah terus sampean golek teng budi mulih Pak ngono. Aku golek tanggo sepil ora ono Mas, sampe walek angel. Waduh. Sampean mboten paham. Mboten niku. Waduh, nggih ngeten. Kalau jelaske iki sampean ya. Wah undalune itu tadi malam Ibu RK itu datang ke saya. Tersenyum. Dia ada membisikkan sesuatu dan cuma saya yang paham maksudnya. Pitik walik putih itu kebalikan dari apa yang sampean inginkan. Aku paham. Masih belum paham Suryo. Aku jadi belum paham Mas. Ini ku sanepo Pak. Sanepane. Pitik walik putih niku. Nyuwun sewu tumbale sampean, mbuh anak mbuh bojone mbuh diterima. Sing dijaluk sampean aku. Wah, aku langsung lemes jeneng. Ndak perlu Mas. Repon aku kan. Mas. Aku sing butuh duit to. Betul. Ya tenang. Sing saat niki dibutuhke niku. Gitu. Tak jelaske. Yang saat dibutuhkan itu sekarang adalah kusir kereta. Yang dibutuhkan di sana. Nggih. Untuk mengendarai beliau ataupun pegawai-pegawai lain. Jadi buatan nomor tumbal perempuan untuk dajang ataupun untuk laki dan perempuan yang diterima yang dibutuhkan adalah seperti itu. Ada dengan saya dipilih. Iya, langsung lemes ini kau. Aduh, nah piye Mas? Lah aku nek misalnya aku itu tak boleh PTW Mas. Sampean sing gak ono. Iya ta, bener ta. Gitu. Lah terus duitnya gue sopo aruh kan. Sing ngerti jenengan sumbere dadi nek sampean ora ono, duit ki mesti ora bakal metu. Nah, kejadian saya tekatkan kan Bapak nggih, tumbal niku tidak semuanya berhasil dan ada yang berhasil. Cuma akeh ora berhasil. Karena apa ya? Karena tumbal itu setahu saya itu jika dibutuhkan, karena sih ditumbalke itu nanti dia bekerja di sana menurut ukuran umur waktunya manusia. Kayak sampean jatah umur sudah tahun, sekarang umur 30 tahun. Kalau jenengan sedo gak ada, jenengan umur 30 tahun kerja di sana. Tapi wajah menikmati ya sing numbalke sebenarnya seperti itu. Berarti pas saat itu yang dibutuhkan di sana kusir kereta. Kusir keretanya. Ayo bener nek wedok ya ora mungkin itu ora gelem. Padahal niatnya dia dari awal sing Mas ditumbalke bojone, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bojone anakku tak culke, Mas. Waduh iki. Nekat tenan iku. Wong keblekan utang puter. Keblekan puter
akal sehatnya nggak jalan. Iya wis bener yo wis ra duwe akal nek ndak punya. Nun sewa aku cuma duduke lah, duduke waktu. Nek sampean tak percaya jajal lho aku. Terus endingnya setelah jenengan ceritani bahwa pitik walik putih tadi beliau ini uman dia lemes toh nggak ada harapan. Terus saya kasih jalan ngeten. Saya memang menunjukkan jalan. Ternyata ini mungkin amalan atau memang belum rezeki sampean dan masih rezeki anak istri sampean nggak jadi tumbal. Cuma yang bisa saya sampaikan ke sampean satu, jenengan rezekinya tidak di situ. Gitu. Jenengan rezekinya dari situ, jenengan sabar sih. Nanti jenengan akan dapat rezeki sendiri. Itu yang saya dapat wisik semalam. Nanti rezeki dari mana? Pelan-pelan jenengan nanti akan bisa melunasi utang. Tapi satu, gitu, sampean kudu sabar. Ojo nganggo dalan koyo ngene. Kalau itu Pak. Gitu. Memang kalau orang ke saya datang situ tak wajar sih Mas. Mantap ora? Mantap. Seperti ini ya kalau dalane. Dilalai kok yo gagal iku lho. Dilalai. Kena misalnya orang ya 10 miliaran ya kalau. Jangan sampai 10 miliar. 10 miliar itu Mas. Terus situ beberapa lagi toh dia lemes anu harapan. Ya saya tahu lah dia kecewa, apalagi dia mengelola uang sih. Iya benar. Selama tak kasih semangat, terus habis itu nggak ada kabarnya, terus saya dengar dari teman katanya dia sudah berhenti usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah. Dan cuma saya nggak ngetok, cuma saya pantau dari jauh aja. Beliau itu sekarang kalau nggak salah ada usaha jualan sama kerja di Manhattan. Jadi masih kondisi aman ya. Iya. Orang sangat tak kehilangan anak bojo. Di seruput sih. Siap. Sumak saya. Masih di studio. Yang sering saya perhatikan, yang namanya pesugihan itu tidak akan langgeng. Gitu ya? Pasti. Karena beberapa contoh kemarin itu kan sempat kuncinya itu juga mencari banyak. Begitu Mas. Nah gue sugih. Gitu kalau anak bojomu iso ngrasake sugih. Terutama nek kowe wis ra. Gitu. Nah. Dan kebanyakan kalau orang punya pesugihan, nek sing golek pesugihan ra ono, entek. Karena apa ya? Ada yang mengatakan bahwa pesugihan itu adalah mengambil rezeki dari anak cucu. Oh gitu. Dia mengatakan seperti itu. Kalau alam. Jadi ya memang versinya kan beda-beda ya Mas. Ada yang bilang, wih njupuk rezekinya anak putune gitu. Tapi nek pesan-pesannya dari Mbak Juru Kuncinya tadi gitu. Iya. Karena pernah Mbah Juru Kunci itu bilang mengorbankan itu kan. Ini kalau ini utang Mas. Utang kalau ini utang. Dia nggak tega untuk ngambil mengorbankan teman atau tetangga, tapi dia utang. Dan utang pun aku yakin dia nggak bakal bisa bayar. Utangnya gede, utang sesuai umurnya Mas. Jadi semakin muda orang yang utang atau yang ditumbalkan, dia akan semakin banyak. Dapatnya semakin banyak. Makanya kenapa nuwun sewu pangapunten yang beredar di masyarakat itu makanya rata-rata anak kecil ya? Anak kecil. Karena umurnya kan masih panjang ya, umurnya masih panjang, kerjanya di sana lah makin lama, uangnya juga makin. Nah terus nek menurut ceritanya tadi kan yang dibutuhkan kusir, dan terus anak kecil terus gue apa nih kan? Anak kecil ya buat kan tuh ngomong itu, ngomong anak-anak demi di sana ya. Astagfirullah. Anak kecil ngomong, ada yang dipekerjakan di kebun juga kan seperti ini. Kalau yang utang itu ya sama, nyang-nyangan juga. Aku utang semene ya, seperti itu. Yang pernah diceritakan Mbak itu berapa tahun? Itu pas usia dia itu 40, dia dapat uang itu sekitar 7M.
Dan bedanya uang bonsok goib sama uang manusia itu lalaannya itu tali ini mori. Oh gitu. Tali ini mori. Kalau kita kan kertas ya. Iya toh. Nah, itu bedanya tali ini mori. Tali ini mori bedanya. Luwih harga. Dibuka karung yo ambune wangi, tapi campur amis ngono nih. Itu wong. Nah, ini yang paling lucu ini. Jadi dia itu utang, ya kan? Pikirannya dia itu nanti kita usaha ini untuk beli lagi. Dalam jangka misalnya 30 tahun gitu ya. Tapi nggak bakal bisa. Tetap nggak bisa ambil lagi. Nah, akhirnya dia nanti mati. Jadi 3 bulan sebelum dia pelunasan sudah satu rumah bunyi samis. Satu rumah bunyi samis. Dan biasanya dia sudah menyiapkan makam sendiri. Nggak, aku udah mati kok gini seperti itu kan. Wis paham ya. Ya, tadi pesen anak ujungnya udah mati kok gini kan. Dan ternyata betul Mas, begitu sing numbal awake dhewe ya. Itu meninggal, habis uangnya Mas. Kamu sakit anak bujung. Dulu rumah sampai bergitar-gitar. Sekarang sampai ukuran 3 meter pun nggak ada. Cuma ada kelas kecil. Nah, ya kan sakit anak bujung ini. Nah, turunannya terutama. Untuk apapun itu pemirsa ya, PSK. Cara hindari cara uang instan itu nggak ada bagusnya. Karena beberapa kali saya menghadapi seperti itu dan memang tidak ada berkahnya. Dan sebagainya namanya kadang bubrang, cuek gumpel, terus tuyul, wah itu pasti endingnya pasti nggak bagus. Memang cara instan. Keren. Ini ceritanya keren ini. Jadi buat penikmat PSK, kalau mau uang instan dengan cara pesugihan tadi, dipikir 1000 kali lagi lah. Ya, karena endingnya seperti yang Mas Agus sampaikan, ya sudah pasti tidak ada berkahnya. Itu pasti. Tapi jenengan kan setidaknya gini, ya makanya tak sebut di awal tadi kan pangapunten kayak kurir tadi ya, karena ngeter-ngeter kan. Itu pengalaman yang pahit. Nah, pengalaman yang tadi jenengan bilang kan pernah berhasil itu. Oh, yang berhasil nah, itu kapan? Terus yang ditumbalkan apa? Gitu kasarannya. Oh, itu. Oh, nggih.